Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rizky Utami, BP 1904045 dari kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang bakteri, yang mana ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu struktur sel bakteri, yang kedua bentuk-bentuk sel bakteri, dan yang ketiga pengelompokan sel bakteri. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu bakteri? Baik, bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur sel bakteri. Struktur sel bakteri dibagi menjadi 3, yaitu dinding sel, bagian internal, dan juga bagian eksternal. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu dinding sel. Dinding sel bakteri sangat tipis dan elastis, terbentuk dari peptidoglikan yang merupakan polimer unik yang hanya dimiliki oleh bakteri. Yang kedua yaitu bagian internal. Bagian internal terdiri dari membran sel, sitoplasma, ribosom, mesosom, plasmid, dan nukleoid. Yang ketiga yaitu bagian eksternal. Bagian eksternal ini terdiri dari flagela yang berfungsi sebagai alat gerak. Struktur utamanya adalah protein yang disebut flagellin. Yang kedua yaitu pili. Pili merupakan alat untuk menempel pada permukaan substrat. Dan yang ketiga yaitu kapsul yang merupakan selubung sel bakteri berupa ekstraseluler polisakarid. Selanjutnya yaitu pokok bahasan yang kedua, yaitu bentuk-bentuk dari sel bakteri. Yang pertama ada bentuk kokus, bakteri yang berbentuk bulat dan mempunyai beberapa variasi seperti gambar sebelah. Dan yang kedua basil, bakteri ini berbentuk batang atau silinder seperti gambar di sebelah juga. Dan juga yang ketiga yaitu spiral, spiral berbentuk lengkung dan juga seperti variasi di sebelah. Pokok bahasan yang ketiga yaitu pengelompokan sel bakteri. Di antaranya yang pertama yaitu bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof ini hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Sedangkan bakteri autotrof, bakteri yang tidak dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang kedua yaitu bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Dibagi menjadi 2, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob, bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Sedangkan bakteri anaerob, bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Yang terakhir yaitu bakteri berdasarkan pewarnaan gram, di mana dibagi menjadi 2, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif, bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Sedangkan bakteri gram negatif, bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari bakteri. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.